pembelajaran, titik tekannya adalah ke ranah kognitif siswa. Jadi pembelajaran kelas, hal pengetahuan yang harus dikuasai siswa itu lebih ke pembelajaran. Sedangkan pendidikan itu lebih mengarah ke ranah afektif maupun sikap siswa. Hal yang sifatnya seperti kejujuran, kedisiplinan itu tadi itu lebih ke pendidikan, bukan ke pembelajaran. Sedangkan pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi lebih ke pelajaran yang sifatnya hanya kognitif saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Bersama saya acara Hasanah Ramadan. Saat ini sudah hadir narasumber kita. Ini luar biasa sekali, beda dari yang lainnya. Narasumbernya 2, biasanya kan 1. Ini ada Bapak satunya. Bapak monggo perkenalkan diri, Pak. Pak Surahmat. Pak Surahmat, PDI dari Minduang Nganjuk. Oh, Minduang Nganjuk. Satunya Bapak? Budi Santoso, SPD dari Sama nggih, dan juga pakai seragam. Ini luar biasa, narasumbernya 2. Oh ya, Bapak, di sini kita akan berbincang-bincang ya tentang seluk-beluk tentang pendidikan, tentang anak. Lah, namanya anak itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya kita perlu memberikan pendidikan kedisiplinan. Nah, kita akan berbicara tentang pentingnya kedisiplinan pada anak-anak. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang kedisiplinan panjang lebar, nah kita kupas dulu pengertian kedisiplinan itu apa, Bapak? Pengertian disiplin adalah kemampuan untuk mentaati segala peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi kemampuan seorang siswa maupun anak untuk mentaati apa-apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga sekolah. Disiplin dalam pengertian pendidikan. Oh iya. Artinya itu erat kaitannya dengan aturan sekolah atau yang lainnya? Apakah hanya erat dengan aturan sekolah saja atau semua elemen yang ada di sekolah? Umum, cuman ketika konteksnya adalah sekolah atau madrasah, berarti disiplin adalah kemampuan atau dari seorang anak untuk mentaati segala hal yang sudah ditetapkan, peraturan yang sudah disepakati di sekolah tersebut. Secara umum, disiplin adalah kemampuan mentaati segala peraturan yang ada di sekitar baik di rumah maupun di lingkungan. Oke. Mungkin Pak Rahmat bisa memberikan contoh ya, disiplin di sekolah itu contohnya apa saja? Seperti hari-hari, setiap hari kan memakai seragam yang ditentukan oleh lembaga. Jadi kalau hari Senin pakai merah putih, harus pakai merah putih. Oh ya. Kalau waktunya masuk kelas, agak mic-nya agak dekat. Masuk kelas. Ya. Jadi waktunya istirahat. Itu bentuk contoh kedisiplinan anak. Oh iya ya, harus ada aturan ya yang harus dibuat di kesepakatan bersama sehingga bisa nyaman untuk dilaksanakan, tidak menjadi beban gitu. Iya. Oke. Nah sekarang luas ya cangkupan disiplin itu ya, sangat luas. Seberapa pentingkah disiplin itu harus diberikan kepada siswa kayak gitu? Pendidikan disiplin itu harus diberikan kepada siswa itu seberapa penting? Gitu. Sangat penting sekali, karena disiplin itu membentuk karakter anak, terbiasa sejak dini, nanti biar pada waktu dia dewasa, menjadi dewasa, hidup di tengah-tengah masyarakat, itu terbiasa untuk mandiri, kemudian mengikuti tertib yang ada, tanpa dilihat oleh siapapun, terbiasa nanti. Itu pentingnya disiplin sejak dini. Pembiasaan, dengan pembiasaan itu apakah bisa dipastikan anak akan disiplin dengan semua hal yang ada di sekolah dengan pembiasaan itu? Tidak hanya pembiasaan, mungkin ada pantauan dari Bapak Ibu guru, kemudian ada lagi mungkin himbauan atau larangan-larangan. Jadi tidak hanya pembiasaan. Jadi pembiasaan yang sudah ditetapkan di madrasah itu dilakukan sejak dini. Nanti anak-anak biar nanti setelah dia pulang atau di lingkungan yang lebih luas dia terbiasa untuk disiplin. Oh ya, ini kan madrasah ibtidaiyah negeri Minduang Nganjuk.
contoh disiplin yang diterapkan di sekolah Anda itu seperti apa ya? Dalam hal ibadah contohnya. Ada pembiasaan tidak? Pembiasaan ibadah apa saja yang ada di sekolah yang Anda terapkan itu? Ada beberapa contoh dari kebiasaan yang mengarah ke pembentukan disiplinan di minggu adalah kebiasaan untuk sholat duha maupun sholat zuhur secara bersama. Di situ siswa sudah diberi jadwal secara tetap untuk melaksanakan sholat duha setiap hari dan juga sholat zuhur setiap hari. Samping kebiasaan sholat di minggu juga diajarkan untuk disiplin tadarus setiap pagi. Ketika pelajaran belum dimulai, setiap pagi setiap kelas memiliki jadwal masing-masing untuk bertadarus. Oh, ada program tadarusnya juga ya. Oke. Di situ berarti pembiasaan ibadah. Iya. Pembiasaan ibadah dan itu nanti akan melekat. Berarti artinya begini, pembiasaan kedisiplinan itu diberikan kepada siswa, kepada anak itu dimulai sejak kapan harusnya? Pembiasaan hidup disiplin itu dimulai sejak kapan? Itu. Sejak usia dini itu sudah harus dimulai. Sudah baik harus masih dimulai ya. pada tatapan di keluarga itu sudah diatur kedisiplinan, ditanamkan kedisiplinan. Jadi kalau di rumah biasanya bangun tidur jam berapa itu sudah diberi aturan-aturan di keluarga, apalagi di sekolah. Itu sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati. Jadi biar terbiasa. Ini erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pendidikan. Ya. Nah, namanya pembelajaran dan pendidikan itu kan kadang ada suatu hal yang sama tapi beda. Nah, ini bisa dikupas Bapak. Bedanya yang namanya pendidikan itu bagaimana? Pembelajaran itu bagaimana? Pak Budi, monggo pendidikan itu napa? Antara pendidikan dan pembelajaran sekilas terlihat sama. Cuman ada titik tekan yang nggak sama di antara keduanya. Untuk pembelajaran titik tekannya adalah ke ranah kognitif siswa. Jadi pembelajaran kelas, hal pengetahuan yang harus dikuasai siswa itu lebih ke pembelajaran. Sedangkan pendidikan itu lebih mengarah ke ranah afektif maupun sikap siswa. Hal yang sifatnya seperti kejujuran, kedisiplinan itu tadi itu lebih ke pendidikan, bukan ke pembelajaran. Sedangkan pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi lebih ke pelajaran yang sifatnya hanya kognitif saja. Oh iya. Dan keduanya sama-sama pentingnya. Berarti kalau pembelajaran lebih memacu pada intelektualitas. Oke. Artinya di situ erat kaitannya dengan yang namanya sisi kognitif, afektif, psikomotorik itu ya dari peran pendidikan tersebut kayak gitu. Itu adalah bedanya dengan pembelajaran tadi ya. Pembelajaran tadi erat kaitannya di kelas dan di sekolah kayak gitu. Nah, apakah ini perlu sinergi kerjasama dengan orang tua terkait penanaman kedisiplinan pada anak? Sangat perlu sekali. Sangat perlu. Jadi kerjasama dengan orang tua wali murid itu sangat perlu. Jadi biar nanti tujuan pendidikan itu tercapai, kita harus bersama dengan wali murid, orang tua, di sekolah itu bapak ibu guru, dan di rumah itu adalah orang tuanya sendiri. Oh iya iya. Kan Ini, di sana kan di Min 2 Nganjuk itu ada terbentuk paguyuban orang tua siswa atau pos. Jadi masing-masing kelas itu dibentuk paguyuban. Itu untuk koordinasi, memberikan informasi-informasi baik dari madrasah maupun masukan-masukan dari orang tua. Selain itu, apa teknisnya cara bersinergi dengan orang tua selain membentuk paguyuban? Selain paguyuban, biasanya tiap 1 tahun sekali mungkin orang tua didatangkan, nanti diberi sosialisasi tentang program-program madrasah berkaitan dengan tadi tata tertib, itu juga disampaikan pada orang tua. Biar orang tua juga membantu, biar tahu tata tertibnya seperti itu. Ini seperti yang ini. sangat berperan adalah wali kelas ini kalau hubungan dengan orang tua ini wali kelas ya. Iya. Ya. Kalau di Min itu berarti pelajarannya itu ya kebanyakan untuk muatan agama itu berapa persentasenya Bapak? Untuk Min 2 Nganjuk muatan agamanya hampir 60%. 60%. Maaf,
60% ya. 60%. Artinya semua guru-guru yang ada di MIN harus mempunyai kapabilitas menjadi guru PAI. Oke. Harus punya karena berbasis Islam. Iya. Iya, berbasis Islam. Dan rata-rata Artinya, memang pendidik di MIN 2 itu alumni dari perguruan tinggi Islam. Rata hampir 90% lebih pendidik di MIN 2 itu alumni dari perguruan tinggi Islam. yang berbasis Islam. Islam. Oh iya iya. Itu berarti apa ada seleksinya khusus kayak gitu untuk melamar menjadi guru di sana? Mungkin ini bisa informasi ya untuk promosi. Berarti tidak harus apa ya? Sesuai bidang yang Sesuai dengan yang dibutuhkan. bidangnya ya, kayak gitu kan. Nah, sekarang gini, ketika Anda bersinergi dengan orang tua atau wali murid, apakah sudah ada hasil yang memuaskan atau bahasa istilahnya hasil yang signifikan ya sesuai dengan yang diharapkan gitu? Hasil yang memuaskan parameternya apa dulu? Kalau misalkan yang dimaksud berhasil itu berhasil untuk bersinergi, kita banyak kegiatan yang melibatkan wali murid dan mereka dengan senang hati mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh MIN 2. Jika itu dianggap sebagai indikator keberhasilan, berarti kita cukup berhasil untuk ya dengan wali murid MIN 2. Iya, dan tertampak ya pada siswa itu ketika mereka itu disiplin terlihat dalam sekolah itu tertampak ya setelah melakukan sinergi tadi, kerjasama tadi. Sangat tampak sekali dalam seharian baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah, oke. Nah ini pasti ada hambatannya. Namanya anak itu kan setiap anak latar belakang berbeda-beda. Yeah. Anak itu kan kebutuhannya berbeda-beda dari sisi psikologi kan yang menonjol apa lah. Ini hambatannya untuk dari kedisiplinan itu apa? Menerapkan pendidikan kedisiplinan itu pasti ada hambatannya ini. Ada hambatannya, Mbak. Jadi namanya anak biasanya kalau dia cenderung untuk melanggar tuh ada hambatannya seperti itu. Kadang-kadang dari karakter orang tua, mungkin basicnya orang tua, namanya ada masalah broken home. Oh iya. Broken home itu hambatan yang itu hambatan yang sering ditemui di madrasah seperti itu. Jadi ada kalanya anak itu dititipkan ke mbah atau nenek kakek itu juga ada hambatan. Di madrasah ditekankan seperti ini, tapi di rumah kan nggak ada namanya mbah kan lebih sayang daripada anaknya. Oh iya, itu kesinambungannya itu Iya ya. Karena mungkin ya namanya lingkungan di luar diri anak itu sudah lingkungan ya. Oke, itu adalah apa ya? Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan itu, Bapak? Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan cara mengatasi hambatan ketika proses kedisiplinan itu di sekolah itu. Ketika ada kasus misalkan anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah itu melanggar aturan, MIN 2 biasanya mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan orang tua dengan cara melaporkan bahwa si anak sudah berbuat seperti ini, mohon untuk tidak diulangi lagi. Dan ketika pelanggaran itu mungkin terjadi untuk kedua kalinya, mungkin ada semacam pemanggilan orang tua untuk mencari solusi bersama bagaimana hal itu tidak terulang lagi. Jadi ada step-step dari peringatan, kemudian ada pemanggilan dan pernah nggak dari step yang terakhir sampai sekolah itu tidak mampu mengatasi anak yang tidak disiplin itu pernah nggak? Belum pernah. Dan jangan sampai ya. Iya. Kan namanya kita mendidik itu walaupun yang datang itu seperti apapun, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk merubah karakter anak itu menjadi baik. Namanya pendidik itu. Okay. Jadi mudah-mudahan tidak sampai tidak ada dan itu adalah PR untuk guru ya, untuk bagaimana namanya guru itu pendidik kan tidak hanya sekedar menyampaikan materi ya kayak gitu. Nah ini tentang kedisiplinan ada nggak yang berkaitan dengan konteks kaidah dalam Al-Quran ada nggak? Mestinya ada kalau kedisiplinan ini kayak. Iya gitu. kita berbagi dengan Pak Rahmat nanti. Saya ambil satu contoh di surat An-Nisa kalau nggak salah, An-Nisa ya, ayat 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di situ titik tekan yang terkait dengan kedisiplinan adalah kata-kata mawquta. Bahwa sholat itu kewajiban yang mawqut, yang sudah terjadwal, sudah ditetapkan waktunya. Misalkan salat zuhur, nggak boleh seenaknya misalkan salat. Saya sempatnya pagi misalkan, belum waktu zuhur, tak duhuran sih lah, itu kan nggak bisa. Artinya Islam menuntut pemeluknya untuk bersikap disiplin, terutama soal waktu. Jadi perintah itu aja Islam sangat intens, sangat memperhatikan soal kedisiplinan umat. Dan itu mungkin yang bisa kita ajarkan ke anak-anak bahwa salah satu aspek kedisiplinan adalah disiplin waktu. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, dan itu anak-anak harus bisa termanage ya dengan konteks tersebut bisa termanage ya. Karena saya pernah dapat guyonan itu ya, panggilan Allah itu kan ada 3. Pertama panggilan sholat dengan adzan itu kan waktunya masih nanti dulu deh kayak gitu. Panggilan kedua haji ataupun umroh belum ada rezeki. Tapi kalau panggilan ke rahmatullah kan mau gak mau harus berangkat. Waktu. Iya harus, nggak boleh nanti dulu deh malaikat Israel kayak gitu kan. Nah ini ada konteks lain Bapak tentang hal kedisiplinan dari Al-Quran selain mauquta tadi. Ada, yaitu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum ila akhiri al-ayah. Al-ayah. Ya. Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Jadi masalah disiplin itu kan diatur oleh pemimpin kita. Jadi kita nanti kalau taat, nanti kita akan menemui jalan yang baik, teratur, aman, dan yang tercapai apa yang kita inginkan. Oke. Berarti contoh sholat itu tadi merupakan contoh kedisiplinan kita sebagai umat Islam. Itu ada, misalkan itu kan ati Allah. Iya. Erat lebih identiknya dengan ati Allah. Tapi ada nggak sholat itu erat kaitannya dengan ati Rasul wa ulil amri minkum? Ada nggak sholat itu? Kaitannya dengan ati Rasul. Ya. Kita kan umat Rasulullah, Ya. Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti jejak beliau, mengikuti perintah beliau, dan mencontoh apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Itu kolaborasinya seperti itu. Jadi sholat itu kan perilaku Rasul, kita harus mencontoh. Apalagi sholat itu juga merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya perbincangan kita ini semakin lama itu semakin apa ya? Enak dikaji gitu loh. Makin lama perbincangan kita itu makin apa ya? Banyak kandungan ilmu yang untuk dibagi. Nah, sekarang ini bagaimana cara bapak-bapak memotivasi anak agar tetap disiplin baik di sekolah maupun di rumah kayak gitu? Pak Rahmat. Untuk memotivasi itu menurut saya kan tiap hari itu tidak jemu-jemunya untuk memberikan peringatan, himbauan dan sebagainya. Mungkin ada lagi motivasi berupa hadiah. Nanti kalau tidak seperti ini nanti akan kena sanksi. Ada ribet itu. Ya? Ada ribet. Jadi kalau anak-anak itu nanti tertib dan dia membawa nama madrasah, ada ribet. Berarti sekolah harus mempersiapkan budget Iya, tersendiri. minimal kalau biasa di lembaga Min2 Nganjuk itu kalau anak-anak tertib dan tertib disiplin itu saya panggil pada waktu ada upacara atau ada senam bersama sampai terus ke depan. Ini contoh anak-anak yang baik. Iya, bisa memberikan contoh pada yang lainnya iya, ya dengan seperti itu teman ya. yang lainnya. Oke, alhamdulillah. Nah ini yang terakhir ini Pak Budi. Iya. Nah Pak Budi, ini bagaimana cara Anda ini maksudnya pesan ya untuk semua guru-guru bagaimana agar tetap untuk semangat memotivasi anak-anak didik agar tetap disiplin dalam proses apapun entah di sekolah maupun di luar sekolah. Terkait upaya kita untuk tidak bosan-bosan mendisiplinkan siswa, saya ingin berpesan bahwa jangan sampai berputus harapan dalam hal menanamkan sikap disiplin ke anak-anak, apalagi dalam konteks pendidikan dasar di MI, maka tuntutan itu juga sangat tinggi. Artinya guru jangan sampai bosan, jangan sampai putus harapan
dalam upayanya untuk membentuk kedisiplinan anak tadi. Meskipun hasil yang akan kita capai tidak 100%, tetap ada beberapa siswa yang mungkin memang nggak bisa disiplin, tapi satu saat mungkin dia di tingkat menengah maupun atas, saya yakin dengan pembiasaan yang sering kita lakukan di tingkat dasar itu kan tetap ada efek positifnya. Berarti tetap berikhtiar Iya, tetap gitu ya. berikhtiar dengan siswa yang agak susah itu tadi ya kita tawakal pada Allah. Ya. Berarti konsep Iya, doa, ikhtiar, tawakal Iya, ini karena- selalu dipakai ya. Nabi sendiri kan tidak bisa mengislamkan seluruh Iya, masyarakat jazirah. Indonesia. Apalagi kita aja seorang guru. Alhamdulillah, ini menarik sekali, tapi waktu yang harus menyelesaikan semuanya ini. Oke, artinya begini ya, sikap penanaman disiplin itu sangat penting untuk kita, karena dan dimulainya harus sejak usia dini. Sejak usia Karena dini. iya, dan itu perlu yang namanya pembiasaan sehingga akan menjadi sebuah karakter dan akan menjadi prinsip Ya, gitu. betul. Dengan tetap kita berikhtiar dan konsep doa, ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah. Semoga ini silaturahmi kita di bincang-bincang di media center ini tentang kedisiplinan ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya Sama-sama, di atas media kesempatan. center ya. Ya, sama-sama. Insya Allah kita bertemu di episode yang berbeda. Amin. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari kami. Wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.